Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Wisma Doa. Mari kita sama-sama mau datang malam hari ini. Kita bersyukur buat satu hari lagi, buat sepanjang aktivitas kita. Mungkin ada yang beraktivitas dari pagi sampai malam, bahkan mungkin sekarang belum pulang ataupun masih dalam perjalanan, ataupun sekarang yang sedang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Yuk kita sama-sama datang pada Tuhan, biar hadiratnya boleh penuhi setiap kita. Biar Tuhan boleh memeluk setiap kita dengan kasih-Nya. Saya percaya saat kita berada di dalam hadirat Tuhan, ada satu sukacita yang baru. Saat kita di dalam hadirat Tuhan, ada kekuatan yang baru. Saat kita di dalam hadirat Tuhan, ada pengharapan yang baru. Di dalam hadiratnya ada kesembuhan, ada pemulihan, ada damai sejahtera, sukacita. Karenanya malam hari ini, yuk mari kita buka hati kita. Kita datang dengan kesungguhan hati. Sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu, buat penyertaan Tuhan. Jikalau malam hari ini kami masih bisa menyembah Engkau, bisa menikmati Engkau Tuhan. Kami mau malam hari ini kami boleh berjumpa secara pribadi dengan Engkau. Apapun kondisi, apapun situasi yang sedang kami alami saat ini, kami mau tetap bersyukur. Kami mau tetap pegang iman kami di dalam Engkau. Karena kami percaya Engkau Tuhan yang menulis hidup setiap kami. Karenanya kami gak perlu takut, kami gak perlu ragu, kami gak perlu khawatir, kami gak perlu bimbang. Saat kami berjalan bersama dengan Tuhan, ada satu kekuatan yang Kau berikan atas kami Tuhan. Walaupun gunung gak berpindah, kami tetap percaya Engkau Tuhan yang punya kuasa. Sekalipun kami di dalam lembah kelam sekalipun, asal Engkau bersama dengan kami itu udah lebih dari cukup Tuhan. Makasih. Biar kami miliki iman yang sungguh-sungguh, iman yang benar Tuhan. Yes. Yuk sama-sama datang pada Tuhan. Sembah Dia. Rindukan Dia. Sebab Dia lebih lagi rindu mendekap setiap kita dengan kasih-Nya. Yes. Berpresent hadirat-Mu Tuhan. Biar kami rasakan. Yes. Kami tenang bersama dengan Engkau. Kami tenang di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia.
berpindah, tetap percaya, Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa, asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya, rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang ku pegang, padamu Tuhan, yang setia. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya, Engkau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa, asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya, rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang ku pegang, aku pegang padamu Tuhan, yang setia. Sekali lagi dengan segenap hati. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya, Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa, asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya, rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang, padamu Tuhan yang setia. Kami tetap percaya kepadamu Tuhan, Engkau yang punya kuasa, Engkau yang pegang hidup kami Tuhan. Yesus, kami percaya rencanamu terindah. Yesus, Kau tak pernah berubah. Oh Yesus, tak pernah sedetik Kau tinggalkan kami. Kau selalu ada untuk kami Tuhan. Saat senang Kau ada, saat susah Kau ada. Engkau selalu pegang tangan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama nyatakan. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya, Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku
dalam lembah gelap, tak mengapa asal kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Walaupun gunung itu tak berpindah, mari dengan segenap hatimu datang pada Tuhan. Tetap percaya Kau yang punya kuasa. Amin. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Karena kami percaya apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, saat kami melibatkan Tuhan, saat kami mengandalkan Tuhan sepenuh hati kami percaya Engkau Tuhan yang besar, Engkau Tuhan yang berjanji dan sanggup menggenapi janji-janji. Karenanya iman kami bersepakat, kami percaya walaupun kami belum melihat setiap jawaban doa kami, mungkin Tuhan belum jawab. Meskipun kondisi kami mungkin di dalam lembah yang kelam sekalipun, asalkan ada Tuhan di sana, itu lebih dari cukup. Karena malam hari ini sama-sama dengan segenap hati kita nyatakan pujian ini. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Oh, mari lebih lagi. Aku punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi.
percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat malam ini. Tuhan kembali mengizinkan kami berjumpa di Mezbah Doa. Semua karena anugerah Tuhan, berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang setia. Biarlah hidup kami boleh terus berpegang pada firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu, puji Tuhan kita berjumpa kembali di Mezbah Doa malam ini. Dan semua karena anugerah Tuhan. Dan baik, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Selamat malam Ibu Debbie, saya dari Maluku Utara, Kabupaten Halmahera, Utara Kota Tobelo. Puji Tuhan ya. Saya dengan ini mau bersaksi di Mezbah Doa tentang pertolongan dan kemurahan Tuhan. Jadi begini Ibu, ya, saya itu punya benjolan yang masih kecil di leher. Ukurannya kira-kira 1,2 cm. Namun itu sudah cukup lama saya merasakan ada sesuatu di leher. Tapi tidak merasakan apa-apa ataupun sakit. Namun makin ke sini ya rasa tidak nyaman itu ada. Akhirnya saya periksakan ke dokter ahli dalam. Setelah di USG dan diperiksa darah, diagnosa dokter menyatakan saya terkena tiroid. Dan hasilnya sebenarnya belum sampai parah karena masih kecil. Tapi karena ada benjolan saya akhirnya dialihkan ke dokter ahli bedah. Lalu setelah diperiksa dokter ahli bedah ya melihat hasil pemeriksaan USG dan tes darah. Katanya ini harus segera dioperasi. Tetapi saya tidak mau karena saya takut dan saya pikir juga ya masih kecil. Akhirnya saya diberi obat kapsul untuk diminum sebulan. Setelah itu saya kembali balik periksa ke rumah sakit. Tetapi saya tidak minum sampai habis karena obatnya agak keras. Saya hanya minum herbal ya, dan yang paling utama saya berdoa kepada Tuhan. Ketika saya lagi ikut Mezbah Doa ya, dalam hati saya berkata begini, Tuhan sembuhkan benjolan saya di leher ini. Dan kalau saya sembuh, maka saya akan bersaksi di Mezbah Doa. Sebulan kemudian saya kembali periksa ke dokter, ya, saya diperiksa leher saya. Lalu dokter tanya, ini kemarin benjolannya yang sebelah mana ya, sebelah kiri atau sebelah kanan? Saya juga bingung dengan pertanyaan dokter. Kata dokter, kita akan adakan observasi terlebih dahulu. Nanti 3 bulan kemudian baru kembali balik untuk diperiksa. Namun saya tidak diberi obat. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus, Bu. Dan itu berarti ada perkembangan yang luar biasa. Dan saya percaya ini semua atas kasih dan kemurahan Tuhan Yesus bagi saya. Dan doa serta firman Tuhan yang senantiasa saya dengar lewat semua khotbah-khotbah Ibu yang menguatkan iman percaya saya, sehingga saya beriman untuk disembuhkan. Saya mengucap syukur ya, terima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah menyembuhkan saya. Terima kasih juga buat Ibu Debbie dan seluruh tim yang selalu setia menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memberkati Ibu sekeluarga dalam pelayanan. Ya, dan saya percaya tiroid saya ini sudah sembuh total. Terima kasih Ibu, maaf kesaksian ini panjang, Tuhan memberkati. Amin, amin, amin. Ya, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan, dan kalau Tuhan menyembuhkan semuanya sempurna, saudara ya. Puji Tuhan, kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan. Sekarang kita lanjut Amsal 22. Kemarin sudah sampai ayat yang ke-10. Dan malam ini kita akan lanjutkan ya Amsal 22. Sekarang kita baca ayat yang ke-11. Amsal 22 ayat 11. Orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya menjadi sahabat raja. Orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya itu adalah sahabat raja. Orang kalau hatinya kudus dan tulus ya bicaranya pun pasti baik. Karena apa yang keluar dari mulut itu meluap dari hati. Dan Alkitab berkata orang yang hatinya tulus, hatinya baik ya,
bicaranya baik, maka dia akan menjadi sahabat raja. Artinya apa? Tuhan sanggup mengangkat kehidupan orang-orang yang tulus hati untuk bertemu dengan raja. Itu artinya orang-orang yang mulia, orang-orang yang terhormat, saudara ya. Kalau kita ini ya hatinya tulus, hatinya jujur, maka Tuhan akan mempertemukan kita dengan orang-orang yang hebat. Ayat 12, mata Tuhan menjaga pengetahuan, tetapi ia membatalkan perkataan si pengkhianat. Mata Tuhan menjaga pengetahuan, tetapi Tuhan membatalkan perkataan si pengkhianat. Ya, kita berdoa supaya kita senantiasa menjadi orang-orang yang jujur dan bukan pengkhianat. Karena apapun yang menjadi rencana dari pengkhianat itu Tuhan batalkan, saudara. Ayat 13, si pemalas berkata, ada singa di luar. Aku akan dibunuh di tengah jalan. Ya, pemalas itu nggak mau keluar, nggak mau bekerja. Kenapa? Karena dia berkata ada singa di jalan, nanti dia dibunuh di jalan. Artinya apa, saudara? Orang yang malas itu nggak mau melakukan apa-apa. Ya, dia tidak mau keluar, hanya beralasan saja. Maka orang malas akan ditimpa kemiskinan. Ayat 14, mulut perempuan jalang adalah lubang yang dalam. Orang yang dimurkai Tuhan akan terperosok ke dalamnya. Mulut seorang perempuan jalang itu seperti jalan yang lubangnya dalam. Ya, perempuan jalang itu mulutnya itu seperti lubang yang dalam. Ya, artinya apa, saudara? Hati-hati kalau engkau terpengaruh, terpikat oleh perkataan perempuan jalang, maka Alkitab berkata mulut mereka itu seperti lubang yang dalam. Ya, orang bisa terperosok masuk ke dalamnya kalau tidak berhati-hati. Makanya jaga hidupmu, ya jangan sampai engkau masuk ke dalam ya perangkap dari perempuan jalang. Sekarang banyak, saudara, wanita-wanita yang mencoba ya menggoda laki-laki, menggoda suami orang, ya sehingga engkau jatuh dalam persinahan, dalam kenajisan, perselingkuhan. Ya, ingat, mulut perempuan jalang itu lubang yang dalam. Ya, dan orang yang dimurkai Tuhan terperosok masuk ke dalamnya. Makanya mari kita hidup benar supaya kita tidak menjadi orang yang dimurkai Tuhan. Ayat 18, kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Kebodohan itu melekat pada hati orang muda, orang yang belum punya pengalaman, apalagi tidak mau belajar. Karena itu jangan jadi orang-orang yang tidak mau belajar, tapi mari kita menjadi orang-orang yang mau belajar oleh firman Tuhan. Kalau kita punya firman, maka sekalipun kita muda, Alkitab berkata, janganlah engkau ya rendah karena engkau muda, tapi jadilah teladan dalam perkataan dan perbuatanmu. Orang yang muda dikatakan di sana, saudara, ya mereka itu ya orang-orang. Kebodohan itu melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Ya, kebodohan itu melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan, ya artinya apa? Firman Tuhan itu, bahkan tongkat didikan itu juga bicara tentang orang tua yang ya mengajar anaknya dengan tongkat dan didikan. Ya, karena kalau orang tua tidak pernah mengajar anaknya dengan tongkat dan didikan, maka ya anak muda itu akan menjadi bodoh dan mereka jatuh dalam malapetaka. Tapi waktu orang muda itu dididik dengan tongkat, maka kebodohan itu diusir daripadanya. Tongkat dan didikan itu akan mengusir kebodohan itu daripada anak-anak kita, saudara. Jangan benci dengan didikan, ya. Firman Tuhan bilang, hajarlah anakmu dengan rotan supaya dia mengerti jalan kehidupan dan dia tidak menyia-nyiakan ajaran. Ayat yang ke-16, orang yang menindas orang lemah untuk menguntungkan diri atau memberi hadiah kepada orang kaya hanya merugikan diri. Orang yang menindas orang lemah untuk menguntungkan diri, yaitu adalah perbuatan sia-sia. Jangan menindas orang lemah untuk menguntungkan diri, atau dikatakan memberi hadiah kepada orang kaya itu hanya merugikan diri saja. Buat apa kita kasih hadiah orang kaya? Dia sudah kaya, saudara. Apalagi yang lebih kaya dari kita, saudara. Ya, seringkali ya kita itu hanya merugikan diri kalau memberi hadiah kepada orang kaya. Ya, karena belum tentu hadiah kita itu diterima, belum tentu hadiah kita itu berguna, bisa jadi hanya dibuang.
Makanya dikatakan memberi hadiah kepada orang kaya itu hanya merugikan diri. Ya, kita boleh membangun hubungan dengan orang kaya, tapi ya untuk memberi hadiah kepada orang kaya ya itu merugikan diri, karena memang ya apalagi kalau dia lebih kaya dari kita, sia-sia pemberian kita itu, saudara. Ya, karena itu saya berdoa saudara supaya kita semua diberi hikmat oleh Tuhan untuk menjaga langkah kita. Ayat 17, pasanglah telingamu dan dengarkanlah amsal-amsal orang bijak, berilah perhatian kepada pengetahuanku. Ya, pasang telinga kepada amsal atau pengajaran orang-orang bijak, beri ya telinga dan perhatian kepada pengetahuan. Ya, jangan kita mengabaikan pengetahuan, karena pengetahuan itu ya akan menjaga langkah kita daripada kejatuhan. Ayat 18, karena menyimpannya dalam hati akan menyenangkan bagimu bila semuanya itu tersedia pada bibirmu. Menyimpan pengetahuan, menyimpan amsal atau nasihat itu baik, saudara. Kalau amsal dan pengetahuan itu tersimpan dalam hati kita, maka itu akan menyenangkan kita. Tidak ada yang lebih menyenangkan di hidup ini selain melakukan kebenaran firman Tuhan, selain melakukan nasihat-nasihat yang baik, selain hidup bijaksana di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita menyimpan pengetahuan dan amsal ini dalam hati kita, maka itu akan menyenangkan bagimu bila semuanya itu tersedia pada bibirmu. Biarlah pengetahuan, hikmat ada di mulut kita sehingga kita juga cakap mengajarkan orang lain. Ayat 19, supaya engkau menaruh kepercayaanmu kepada Tuhan, aku mengajarkannya kepadamu sekarang, ya kepadamu. Apa isi dari amsal ini, saudara? Yaitu ya kita harus percaya pada Tuhan, dan ya firman Tuhan mengajarkan seperti itu. Ketika kita percaya pada Tuhan, maka hidup kita ini akan terarah dan terlindungi dari segala yang jahat. 20, bukankah aku telah menulisnya kepadamu dulu dengan nasihat dan pengetahuan. 21, untuk mengajarkan kepadamu apa yang benar dan sungguh, supaya engkau dapat memberikan jawaban yang tepat kepada yang menyuruh engkau. Ya, jadi amsal-amsal ini ditulis saudara untuk memberikan pengetahuan, ya, dan kita diajarkan untuk hidup benar dan sungguh-sungguh hidup bergantung hanya kepada Tuhan. Kita perlu sungguh-sungguh hidup bergantung pada Tuhan dengan mengerti semua nasihat agar hidup kita bijaksana dan terhindar dari malapetaka. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur lewat firman Tuhan, amsal-amsal ini hidup kami boleh diarahkan kepada jalan kebenaran sehingga kami boleh memperoleh segala yang baik di jalan Tuhan. Terima kasih untuk setiap anugerah Tuhan, agar hidup kami boleh semakin hari semakin bijaksana sehingga kami terhindar dari malapetaka dan kami boleh hidup berbahagia di dalam jalan Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman malam ini, biar keteguhan hati kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan dan bukan hanya pendengar saja. Tuhan, jamah setiap mereka yang sakit, terbaring di rumah sakit, lawatan Tuhan tercurah, kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Ampuni dosa pelanggaran kami. Berkati setiap mereka juga yang hari ini sedang ada dalam masalah pergumulan, keuangan, hutang piutang. Tuhan juga turut bekerja mendatangkan kebaikan. Yang ingin menjual aset, Tuhan juga pertemukan dan pembeli yang terbaik. Di dalam nama Yesus ada jalan keluar. Kami berdoa untuk setiap mereka yang berdoa untuk pemulihan terjadi dalam keluarga, rumah tangga. Biarlah Tuhan juga turut bekerja dalam nama Yesus. Setiap keluarga dipulihkan, suami, istri, anak-anak dipulihkan oleh Tuhan. Berkati juga Bapa untuk setiap mereka yang setia mendengar firman Tuhan, yang hari-hari ini sedang mencari pekerjaan. Tuhan mempertemukan dengan yang terbaik dalam nama Yesus. Yang rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Lawatan Tuhan tercurah bagi bangsa Indonesia. Berkati para pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil, seluruh jajaran yang ada. Roh takut akan Tuhan turun dalam hidup mereka. Biarlah bangsa Indonesia menjadi bangsa yang bangkit, yang menjadi terang. Biarlah kebenaran ada di atas bangsa kami. Terima kasih Bapak, berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan tercurah, anugerah-Mu melimpah sehingga setiap anak-anak-Mu boleh sungguh-sungguh datang kepadamu, menerima segala kebahagiaan dan berkat-berkat Tuhan. Karena itu mari buka hati dan tangan kita saudara, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.
sentuh hati